Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan sedikit membahas kisah paranormal experience yang terjadi sama diri aku sendiri gitu ya. Kisah ini itu ada di rumah aku sendiri gitu. Dan kejadian ini juga dialamin sama ibu aku gitu ya. Jadi, aku jelasin dulu. Rumah aku itu kayak bentuknya itu kayak ada 3 spot gitu. Jadi ada yang depan itu pasti dong, terutama kayak ruang keluarga nonton TV yang kayak gitu-gitu, terus tempat tamu juga. Jadi tamu tuh kalau itu kan pasti di depan nggak pernah masuk dalam. Terus yang ruang tengahnya itu kamar, dan yang paling belakang itu dapur plus kamar mandi gitu. Nah, jadi satu hari aku itu tidur setengah 12 malam, dan itu ibu aku udah tidur tapi bapak aku belum pulang kayak gitu. Nah akhirnya sambil nunggu bokap pulang, kita nonton TV dong, ya kan ngapain juga gitu kan jam segitu malam gitu. Kalau cuma mantengin HP kayaknya lama-lama capek, terus akhirnya tidur juga gitu kan, apalagi bokap belum pulang gitu kan. Yaudah akhirnya nonton TV sampai jam 12-an mungkin ada ya, jam 12 gitu. Ibu aku itu sering banget yang namanya mendusin kalau malam, ngeliat gitu, maksudnya nih anak udah tidur apa belum gitu kan, apa TV nyala, lampu nyala, semuanya nyala, tapi anaknya tidur di depan gitu kan, takutnya ketiduran gitu. Nah terus jadi tuh ini tuh pembatas gitu kan, sininya kamar, sininya tuh ruang depan cuma untuk mau keluar gitu kan. Nah jadi di pembatasnya itu di jam 12 malamnya itu kirain aku itu ibu aku gitu kan. Ternyata jadi tuh ada orang ngintip, kayak orang sih, maksudnya bentuknya tuh kayak ibu aku gitu kan. Orang ngintip, satu sosok itu ngintip gitu. Itu tuh jelas banget ya, jelas banget, bener-bener oh ya itu ibu aku gitu. Aku mikirnya gitu awalnya. Gak lama dari situ terus kayak suara keran di kamar mandi itu bunyi gitu, kerisik ya, kayak air apa sih namanya, keran kebuka gimana sih, kan pasti keluar air kan. Nah itu tuh bunyi, aku kira ya udah ibu kali pipis atau ngapain gitu kan. Nah terus akhirnya aku main HP kan, itu keran masih terus kedengeran tuh, keran dari belakang itu. Kalau keran bunyi atau suara air bunyi itu kedengeran sampai depan, karena nggak begitu jauh antara ruang tamu sama kamar mandi gitu kan. Nah terus akhirnya aku teriak dong, bu gitu kan, kok nggak ada yang jawab gitu. Udah aneh tuh di situ, udah aneh, nggak ada yang jawab. Terus akhirnya coba kali lagi di kamar mandi nggak kedengeran gitu kan. Ya udah aku coba intip dari si antara batasan kamar sama si ruang tamu itu yang aku lagi nonton TV. Aku intip, ternyata kalian tahu nggak, ibu aku tuh tidur, nggak ada yang ngintip, nggak ada yang ke kamar mandi, nggak ada yang semacamnya. Tapi itu jelas banget, dan aku belum sampai di aku udah ngeliat ternyata ibu aku tidur tuh, aku langsung manggil bu, ternyata dia emang tidur gitu, ngadep ke tembok gitu, nggak bangun sama sekali gitu. Terus akhirnya kebesokannya belum sempet cerita, nyokap udah cerita duluan kalau dia juga pernah ngalamin hal yang sama aku sebelumnya, di hari sebelumnya. Dan itu bukan di hari sebelumnya deh, beberapa hari waktu itu deh. Dan itu kejadiannya itu pas puasa gitu ya. Kan kata orang hantu itu dirantai ya kalau puasa, tapi kalau menurut aku ya masih ada aja kok yang kayak gitu. Maksudnya dia tuh nggak yang bulan puasa, nggak yang bulan apapun, nggak bulan yang biasa-biasa aja, tetap ada. Kalau kataku dia nggak ada yang dirantai, itu mah cuman ibarat seorang ibu buat biar anaknya tuh nggak takut gitu kan. Kalau buat anak kecil gitu yang masih kecil biar nggak takut katanya. Kan tadi kejadiannya itu
antara perbatasan antara kamar sama ruang TV, ruang depan gitu ya. Kalau kejadian yang nyokap alamin itu antara kamar dan dapur. Jadi waktu itu katanya nyokap lagi masak mungkin buat buka kali ya, dibilangnya pas puasa lagi masak, terus akunya tuh sekolah gitu. Itu kayaknya kejadiannya pas SMK ya. Dan aku tuh belum pulang sekolah kan. Kalau aku tuh SMK itu masuk itu jam 12 siang dan pulangnya itu sore, selalu maghrib gitu. Abis maghrib atau maghrib lah, banter-banter tuh mau menjelang maghrib tuh pulang keluar bel tuh. Nah itu kayaknya kejadiannya itu sore, dikirain itu sekitar jam 4-an mungkin ya. Pikiran tuh aku udah pulang sekolah kali, gimana ada, aku nggak pernah pulang sekolah jam 4 tuh, nggak pernah. Ada juga pasti kayak misalkan kalau kelas 3 itu kan ada jam tambahan gitu nggak sih, kalau SMK pasti kan, kalau kejuruan tuh pasti ada jam tambahannya, apalagi udah kelas 3 udah mau USK segala macamnya. Sementara aku kan juga sekolahnya emang udah kesehatan dan perawat gitu kan, pasti ada jam tambahan untuk persiapan ujian sekolah kejuruan gitu kan, apa sih kayak ya USK gitu lah, tindakan keperawatan gitu. Nah itu aku tuh udah maksudnya waktu itu kalau nggak salah sih aku berangkat pagi itu masuk jam 8 karena ada jam tambahan di jam 8 pagi gitu. Dan kalau udah kelas 3 itu aku tuh nggak pernah pulang yang sore jam 4 gitu, nggak pernah, pasti selalu maghrib bahkan sampai malam gitu, karena ya latihan terus gitu kan. Nah terus katanya ibu aku itu ngeliat di perbatasan antara kamar nih sama dapur itu kayak kayak muka aku yang ngintip. Itu kayak katanya dia ngintip gitu. Dan terus akhirnya pas ibu aku cerita kayak gitu, ya aku cerita juga kalau malamnya itu aku baru ngalamin kejadian itu. Ibu aku ngintip dari perbatasan antara kamar dan ruang depan gitu. Jadi kalau rumah aku tuh nggak seseram itu guys, nggak seseram itu, tapi ya emang dia ganggunya ya mungkin menyerupai orang rumah, nggak pernah yang nyeremin atau yang kayak gimana. Dia tuh selalu kalau misalkan nampakin itu kayak ya mirip orang rumah gitu, dan aku nggak merasa terganggu gitu. Cuma kalau misalkan lagi kayak sekelebat itu mah sering gitu. Cuman ya udah, aku selalu cuek aja gitu ya, emang udah tempatnya kali ya, jadi aku tidak masalah ya. Jadi kan ibu aku udah ngalamin, aku juga udah ngalamin, jadi ya mungkin emang sebelumnya emang ini tuh udah jadi rumahnya dia gitu. Jadi ya kita nggak masalah selama dia nggak yang mengganggunya kayak gimana sih, kita nggak masalah gitu. Udah masing-masing aja ya, kalau emang itu tempat dia ya udah diem aja di situ, jagain rumah ini dengan baik gitu kan. Cuman ya itu juga harus sharing gitu, karena kan kita juga tinggal di sini gitu. Jadi tetap harus sharing sih meskipun sama makhluk yang kayak gitu. Cuman dia emang bener-bener nggak pernah yang namanya nampakin dia tuh serem gitu, enggak. Dia tuh selalu menyerupai orang rumah, cuman emang dia nggak pernah menyerupai bokap gitu. Selalu aku kalau nggak nyokap, yang kayak gitu aja sih. Dan kejadiannya ternyata sama dia itu selalu sama-sama ngintip, berarti dia jahil. Cuma ya jahilnya yang not bad lah, buat aku mah nggak apa-apa gitu, masih oke, dan nggak terlalu bikin aku takut yang kayak gimana gitu. Jadi ya begitu kisah paranormal experience aku di rumah yang yang masih aku ingat gitu sampai detik ini. Dan sebenarnya dari tadi tuh merinding kalau nyeritain kayak gini, males banget sebenarnya bikin yang serem-serem gitu. Kalian tuh sukanya aneh-aneh, aku
jujur suka banget yang namanya konten horor. Cuman aku sendiri nggak mau bikin konten horor karena kayak apa ya, lu ngapain gitu kan, yang horor tuh diceritain tuh ngapain gitu. Cuman semoga yang ada di rumah ini baik-baik aja diceritain sama kalian ya. Oke, segitu dulu video aku hari ini. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ajakin juga teman-teman kalian buat subscribe channel aku ya. Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman atau punya paranormal experience juga di rumah kalian bisa loh sharing bareng aku, kita bikin video bareng tentang paranormal experience yang kalian alami di rumah kalian. Oke? Jadi jangan lupa komen di bawah kolom komentar. Nanti siapa tahu aku bakal mengundang kalian ke rumah buat bikin bareng video sama aku. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Sampai jumpa. Bye bye.